gambar soalnya sudah kekumpul, jadi bapak akan lihat dulu ya. Oke, ini hasilnya sudah bapak periksa ya, dan hasil pemeriksaan bapak menunjukkan bahwa nilai tertingginya adalah Safira. Selamat ya Safira. Bener Pak, tapi saya juga yakin sih kalau saya akan mengikuti Olimpiade Sekolah pada kali ini. Selamat ya Safira. Terima kasih semuanya. Awas aja kalau sampai ada orang yang gantiin aku di posisi ini. Aku gak akan tinggal diam. Oke anak-anak, sekarang kita akan kedatangan murid baru agar supaya dia bisa lebih akrab. Kenapa kamu tiap perkenalkan nama saya? Perkenalkan nama saya Naila. Saya pindahan dari SMK Tunggal Prakasa. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan, tanyakan saja. Lalu supaya kita bisa bilang. Aku mau nanya dong, apa alasan kamu mau masuk ke sekolah ini? Kebetulan orang tua saya pindah dinas, dan ternyata sekolah ini terakreditasi bagus, dan saya memilih sekolah ini. Oh, oke, terima kasih. Sama. Oke. Perkenalannya sudah cukup ya. Naila, silakan dulu. Terima kasih Pak. Anak-anak, kita ada ulangan agama nih. Jadi Bapak harap kalian bisa mengerjakan ini tanpa ada kecurangan ya. Baik Pak. Oke, untuk hasil ulangannya sudah Bapak periksa dan kali ini nilai tertingginya adalah Naila. Apa Pak? Naila, kok bisa? Wah, curiga sih. Iya, kok bisa sih? Dia pasti curang. Ya kali dia dapat nilai paling tinggi. Dia kan murid baru. Aku memang suka pelajaran ini kok. Bohong. Udah, waktu istirahat. Hei, sepitan. Aku nggak kamu. Kamu pasti curang kan? Ngaku deh. Ngapain aku curang? Mending kamu ngaku sekarang atau aku laporin ke Pak Syamil. Dibuat apa aku curang? Orang aku juga sebelumnya tidak pernah ikut Olimpiade. Kamu tahu nggak kalau kamu dapat nilai 100, kamu bakalan gantiin aku di Olimpiade kali ini? Yaudah kalau kalian nggak percaya. Halah, Olimpiade gadungan. Pasti kamu bohong. Aku butuh bukti. Iya nih, dia pernah ikut Olimpiade. Lihat nih. Hah, mana-mana coba lihat. Oh iya, mah tingkat provinsi lagi. Posisi kamu pasti terancam sih. Aku bakalan hilang dong. Kamu harus lakuin sesuatu buat singkirin dia. Gimana ya? Itu cukup bukan sih? Iya bener. Dia sampai yuk. Nah, berdepan. Hei, kemana aja? Kemana aja lo? Pernah kelihatan? Gue kerja. Kerja? Iya, buat bayar sekolah. Lo bisa sih dapat duit dari kita kalau lo mau ngelakuin apa yang kita suruh. Mau gak? Maksudnya lo harus ngapain? Gampang sih. Terus apa? Lo harus dulu Naila. Hasad itu saking bahayanya, bahkan dituntun oleh Nabi untuk membaca ayat tentang perlindungan dari penyakit hasad sebelum tidur, karena penyakit hasad ini diantara penyakit yang terbawa sampai tidur. Sebelum tidur kan kita baca muawwadzatus salas kan, 3 perlindungan: Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Coba lihat di Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin wa min syarri nafathati wa min syarri hasidin idza.
Aku berlindung padamu ya Allah dari orang hasad yang iri hati, apabila penyakit iri hati itu sudah muncul pada hatinya, pada jiwanya. Tuh. Iri itu kebawa sampai mimpi, Pak. Bikin capek. Gak percaya silakan. Kepikiran, lagi makan, gak enak makan, iri. Lagi tidur mimpi ngigaunya pun iri. Emang kamu aja yang bisa begitu. Lagi tidur tuh ke bawah. Nah itu bahayanya tuh. Ya, dan kalau sudah iri itu bisa mengantarkan pada penyakit lain yang dosanya besar, minal kabair. Sihir, santet, macam-macam datang tuh. Di jabatan kalau iri hati itu, kalau di jabatan kalau sudah iri nggak suka. Kira-kira yang indah itu rencana saya atau rencana Allah? Rencana Allah jauh lebih indah. Tapi kita mesti punya rencana. Kenapa sih? Ya Allah. Rencana kau? Rencana Allah jauh lebih indah. Kau buat dulu proposal kau, baru nanti Allah juga punya rencana. Ketika tak sesuai rencana kau ini, ada rencana Allah yang jauh lebih indah. Itulah memahami takdir.